Halo, saya Vino Gibastian. Saya salah satu cast dari film Hanya Namamu Dalam Doaku. Sekarang saya lagi ada di The Chapter Tirto ID. Mas Vino, bisa ceritakan dulu nggak sedikit tentang film Hanya Namamu Dalam Doaku ini tentang apa? Dan peran Mas Vino ini sebagai apa? Oke, di film Hanya Namamu Dalam Doaku ini saya berperan sebagai Arga. Film ini menceritakan tentang sebuah keluarga kecil, keluarga yang sederhana, tapi mendapatkan ujian yang besar. Masalah komunikasi dibahas di sini, masalah pola asuh anak dibahas di sini, dan yang paling penting walaupun film ini film yang sederhana, tapi film ini membawa misi yang sangat besar. Karena salah satu karakter di film ini terutama yaitu saya sebagai Arga itu mengalami sebuah penyakit yang bernama ALS yang memang belum banyak diketahui di masyarakat luas. Dan walaupun film ini bukan bercerita tentang penyakit ALS itu secara keseluruhan, tapi paling nggak film ini bisa memberikan edukasi yang awal, yang baik kepada masyarakat tentang penyakit itu. Apa yang membuat Mas Vino tertarik ngambil peran ini? Pertama saya ketemu dengan produsernya Ibu Yani, ketemu dengan Umay, ketemu dengan Brian yang menjadi salah satu kreatif produsernya. Mereka menceritakan sebuah fenomena tentang rumah tangga yang sebenarnya menarik buat saya gitu. Karena kebanyakan kita membahas apa sih masalah rumah tangga yang paling utama komunikasi. Semuanya selalu bilang itu gitu. Tapi itu bukan hal yang gampang. Itu gampang disebutin tapi nggak mudah dijalanin gitu. Terutama buat karakter yang saya ditawarkan itu sebagai Arga itu. Terkadang seorang kepala rumah tangga yang memang dia bekerja keras untuk keluarganya, yang dia menopang keluarganya, tapi kadang-kadang dia menjadi sebuah peran yang lama-kelamaan bisa menjadi toksik dalam rumah tangganya. Kita nyebutnya kayak maskulin toksik gitu. Jadi yang karena dia berusaha untuk segala-galanya dia yang menghandle, begitu dia merasa punya keterbatasan, hal-hal arogansi dalam karakter itu tuh menjadi keluar gitu ya, sebelumnya nggak pernah ada. Nah, buat saya ini tantangan baru sih buat saya, dibalik memang cerita film ini buat saya sesuatu yang baru. Apa yang mau diangkat ini juga sesuatu yang baru, nilai edukasi yang diangkat di film ini juga baru. Itu jadi satu paket yang komplit yang buat saya ini jadi satu challenge yang baru untuk saya di dunia film. Tadi sempat di-mention yang diperankan Mas Vino, Arga itu didiagnosis ALS. Ya. Nah itu Mas Vino melakukan riset nggak sih terhadap penyakit itu dan gimana mendalami karakter dengan penyakit ALS ini? Iya, jadi salah satu yang menarik itu ada karena sebetulnya karakter itu gitu. Dan buat saya setiap saya mau masuk ke sebuah peran pasti dibutuhkan riset. Cuman yang menarik adalah di Sinemaku ini ketika saya masuk ke film HNDD ini, Hanya Namamu Dalam Doaku itu, mereka sudah melakukan riset yang luar biasa duluan tentang si ALS ini. ALS itu kan buat sebagian yang belum tahu, dia tuh kayak ada gangguan dalam syaraf di otak atau tulang belakang yang akhirnya mempengaruhi saraf motorik seseorang gitu. Sehingga orang itu menjadi lemah, otot-ototnya menjadi lemah, bahkan kayak untuk berdiri susah. Lama-kelamaan kalau misalnya itu nggak ditangani, perkembangan akan menjadi cepat, menjadi susah bicara, susah makan. Nah, hal-hal ini yang masih banyak orang salah tangkap bahwa ini sebetulnya stroke gitu, ataupun penyakit lainnya gitu. Bahkan beberapa orang ngira ini diguna-guna gitu. Nah, hal inilah yang mau kita coba edukasi, walaupun nggak mungkin dalam satu film ini semuanya edukasi komplit, tapi adalah yang mau kita sampaikan dengan benar di film ini. Nah, untuk menyampaikan itu terutama lewat karakter Arga dan karakter yang ada di dalam film ini, itu butuh riset yang benar juga gitu. Makanya setelah riset yang dilakuin oleh
Sinumaku, saya terjun langsung. Saya ketemu dengan dokter yang memang ahli menangani ALS. Saya bertemu langsung dengan pejuang ALS tersebut. Saya bertemu langsung dengan caregiver-nya yang menangani orang ALS itu. Dan saya ngikutin beberapa seminar yang memang membahas tentang penyakit ini gitu. Dan buat saya yang tadi ALS penyakitnya kayak gini, dan begitu saya ngeliat langsung itu membuat mata saya jadi terbuka banget gitu, bahwa ini memang sesuatu yang harus coba kita share, kita edukasi, tapi lewat media yang sebenarnya mudah gitu lewat film. Jadi memang benar-benar mendalaminya dari dokternya sampai yang mengidapnya dan caregivernya juga ya. Iya, itu dan udah di sini sama Sinemaku semua juga ada dibantu ini. Iya, jadi Sinemaku memberikan fasilitas saya untuk bertemu dengan mereka karena mereka sudah punya akses dan mereka sudah melakukan riset sebelumnya ketika membuat skrip. Dan kebetulan Sinemaku juga akan membuat sebuah film dokumenter tentang ALS ini. Tapi rasanya kalau menerima bahannya begitu aja tuh kayaknya buat saya tuh kurang gitu. Saya harus ketemu langsung gitu dengan pejuang ALS-nya sendiri. Dan ALS ini adalah penyakit yang nggak bisa nggak bisa dilawan dalam tanda kutip sendiri gitu. Harus ada caregiver, orang-orang terdekat kita tuh harus membantu ini gitu, karena sampai saat ini penyakit ini tuh belum ada obatnya, belum ditemukan obatnya. Dan yang memberikan kekuatan buat si pejuang ALS ini adalah caregiver-nya gitu. Jadi dua poin ini buat saya sangat penting banget gitu untuk memberikan yang terbaik untuk para pejuang ALS. Ada pengalaman atau momen yang paling menantang nggak saat memerankan Arga, terutama di bagian sebagai pengidap ALS? Sebetulnya yang menantang lebih gimana ngebangun chemistry di keluarganya sih. Karena film keluarga udah banyak banget. Film yang menceritakan tentang keluarga itu udah sangat amat banyak. Tapi apa sih yang mau kita kasih di film ini gitu? Keluarga yang tadinya sangat utuh, punya chemistry yang luar biasa, tiba-tiba pecah gitu karena satu hal, kesalahpahaman dan lain sebagainya. Ditambah lagi ada beban penyakit ALS itu gitu. Ini jadi tantangan yang buat saya jadi baru sih sebetulnya, dan menjadi bahan saya untuk menggali lagi karakter Arga tuh seperti apa sih, perubahan fisiknya seperti apa sih, cara berkomunikasinya dengan keluarga tuh kayak gimana sih gitu. Walaupun keluarga ini sama seperti keluarga saya gitu, punya dua pasang suami istri, punya anak perempuan. Saya juga kayak gitu, tapi kan nggak bisa pakai apa yang saya jalani di rumah ke keluarganya Arga gitu, nggak mungkin. Ini sebuah cerita baru. Jadi dari situlah saya gali lagi gimana cara komunikasi sama anak yang mulai puber, yang mulai besar, yang punya mimpi yang luas, sementara keadaan saya juga nggak memungkinkan. Bagaimana dengan berbicara dengan seorang istri yang biar terkesan bahwa istri tuh udahlah suami aja yang kerja di rumah, suami yang kerja di luar, istri cuma di rumah gitu ngurus. Enggak kayak gitu. Seorang istri yang di rumah pun punya pengorbanan yang mungkin bisa jauh lebih besar gitu, yang punya tantangan yang lebih besar lagi. Nah, hal kayak gitu tuh yang pengen kita create untuk bikin film ini jadi senatural mungkin, tapi dampaknya tuh bisa besar banget buat penontonnya. Tadi dari yang diceritain mungkin Arga sendiri memang punya kedalaman emosi yang kompleks, dan sepertinya Mas Vino juga banyak memerankan peran yang kedalaman emosinya cukup kompleks. Gimana sih rahasianya menjaga stabilitas mental dan emosional di tengah pendalaman karakter yang intens? Gimana ya? Kalau saya tuh sebenarnya ketika melakukan sebuah peran tuh sadar aja gitu. Kan tiap orang punya metode acting yang beda-beda gitu. Ada yang mungkin mendalami sampai susah keluar gitu dari karakternya. Tapi buat saya
saya harus memerankan apapun karakternya terus dengan logis dan harus sadar gitu. Sadar bahwa ini adalah sebuah peran, sadar ini adalah kerjasama tim gitu. Sadar bahwa keberadaan saya di situ juga harus membantu teman-teman yang lain untuk bermain juga lebih bagus. Dari saya nggak bisa main sendiri. Tapi kesadaran itu harus ada, nggak bisa ujuk-ujuk tiba-tiba menjadi seperti itu gitu. Tadi yang saya jelaskan harus ada riset, harus ada persiapan yang matang gitu. Balik lagi membuka skripnya berkali-kali gitu, masuk ke dalam emosinya, tapi emosinya itu emosi yang seperti apa gitu, takaran emosinya seperti apa gitu. Jadi semuanya saya lakuin dengan sadar sih, saya dengan sadar gitu. Jadi hampir nggak pernah gitu ketika saya take gitu misalnya menjadi orang gila akan gila terus gitu, enggak sih. Saya enggak, metode yang saya lakukan nggak seperti itu gitu. Saya tetap sadar, cuman kesadaran itu yang membantu saya justru untuk menyelami lebih dalam karakter-karakter yang saya mainin. Kalau lawan main saya nggak percaya bahwa saya karakternya sebagai Arga, ya gimana saya mau lanjut terus di karakter itu gitu. Kalau sutradara saya atau lawan main saya nggak percaya bahwa saya di film ini terkenal ALS, gimana saya mau memerankan karakter Arga gitu. Hal itu sih yang bener, yang selalu saya lakuin. Jadi nggak bisa merasa diri sendiri bahwa gue udah mantep nih, gue udah dapet nih emosinya, nggak bisa gitu. Harus komunikasi dengan lawan main kita gitu, gimana ini works nggak gitu. Kalau saya begini, kamu gimana gitu. Kalau kamu begitu, apa saya giniin aja gitu. Jadi semua itu kerjasama sih. Kalau buat saya ya, acting tuh gitu, kerjasama. Tadi kan lawan mainnya sekarang sama Nirina Zubir. Yang mungkin baru balik lagi setelah 21 tahun ya kalau misalnya. Iya, benar. Bagaimana pengalamannya dan bagaimana cara kembali membangun chemistry bersama Nirina Zubir? Udah lama banget sebenarnya dari film pertama saya 30 Hari Mencari Cinta main sama Nirina, terus main lagi di sini dengan karakter yang beda banget, dengan hubungan karakter yang beda banget. Kalau dulu nggak kenal sama sekali di filmnya, sekarang jadi suami istri. Nirina juga seorang yang sangat kooperatif gitu dalam kerjasama gitu. Kita membedah skrip bareng-bareng, membedah karakter bareng-bareng gitu. Saling memberikan masukan yang positif untuk karakternya. Dan ketika menjadi suami istri sekarang pun Nirina juga punya pengalaman berumah tangga yang justru lebih dari saya gitu kan. Saya juga sedang membangun keluarga kecil saya. Jadi hal-hal kayak gitu tuh yang kita jadiin pola komunikasi di luar naskah. Di luar naskah untuk ngebangun karakter ini jadi sama-sama realistis gitu. Jadi udah bukan ngebangun chemistry yang wah kita sebagai suami istri kita pergi bareng-bareng sama Anantia gitu kemana. Enggak sih, udah nggak kayak gitu pola kita membangun chemistry. Jadi lebih ke komunikasi, kita coba membahas hal-hal yang di luar naskah ini seperti apa pengalaman-pengalaman di rumah tangga kita untuk masuk ke dalam cerita ini gitu. Dan Nirina sangat terbuka banget. Kalau misalnya ada adegan emosional, misalnya kalau misalnya suaminya kayak gini, istrinya tuh reaksinya seperti apa ya? Kalau istrinya kayak gini, reaksi suaminya seperti apa ya? Nah hal kayak gitu tuh yang kita bahas terus. Jadinya ya mudah-mudahan nanti ketika teman-teman nonton bisa relate sih, bisa kena. Di film ini banyak mungkin konflik antara suami sama istri ya. Dan yang akhirnya berdampak juga kepada konflik juga pada anak. Iya. Namanya Nala ya anaknya? Nala yang diperankan sama Anantia Kirana. Bagaimana Mas Vino melihat sisi ini sebagai seorang ayah? Iya, sebenarnya anak itu tumbuh bagaimana orang tuanya sih. Dia pasti role model pertamanya adalah orang tuanya gitu. Apa yang dia lihat pertama, apa yang akan dia jadikan pedoman, yang akan dia jadikan panutan itu pasti orang tuanya gitu. Tapi inilah memang natural seperti itu. Akan bahaya ketika dia menjadikan panutannya itu orang di luarnya dia yang kita nggak tahu itu baik atau buruk. Nah,
apa yang terjadi di rumah tangga ini pasti akan berpengaruh kepada anak. Berdampak sudah pasti, dampaknya itu bisa positif, bisa negatif gitu. Tapi jangan menjadikan anak ini menjadi korban. Gitu. Nah hal ini yang di skrip ini yang salah satu yang mau diangkat gitu. Karakter anak yang melihat kedua orang tuanya itu adalah panutan yang luar biasa, segalanya tiba-tiba salah satu dari orang tua itu berubah. Sikapnya berubah, kedekatannya berubah, dan paling penting emosionalnya berubah. Nah, gimana nih kita membahas ini tapi dengan cara yang natural, dengan cara yang nggak terlalu yang kayak sebuah film ya, ayo lo harus nangis, harus apa gitu. Nggak pengen kayak gitu. Semuanya tuh harus natural gitu. Kalau harus nangis, kalau harus sedih, kalau harus marah-marah, tapi semuanya ada takarannya. Ini yang kita gali terus, yang kita omongin terus sampai ke scene Anantia pun kita diskusi gitu. Kalau misalnya mami papi kamu berantem, kamu tuh ngapain gitu. Bukannya untuk membuka rahasia keluarga, tapi biasanya kamu cenderung gimana? Kan ada anak yang cuek, enggak aku cuek aja main game atau enggak aku keluar aja gitu. Nah diskusi-diskusi kayak gini nih yang bikin kita jadi kaya gitu ketika kita mulai syuting. Jadinya apa yang kita mau sampaikan di sini nggak berasa dibuat-buat dan orang-orang di sekeliling kita gini yang berumah tangga ini boleh kasih masukan gitu. Misalnya kayaknya nggak kayak gitu deh. Keluarga gue tuh nggak kayak gitu, keluarga gue ini nggak kayak gini. Walaupun kita nggak bisa membandingkan semua keluarga, tapi paling nggak semua tim yang terlibat di film ini tuh benar-benar ngasih hatinya untuk membangun, untuk membantu kita untuk membangun chemistry sebagai suami, istri dan anak. Berarti memang ada diskusi untuk membangun keluarga di film itu ya? Iya, panjang banget diskusinya karena setiap keluarga itu kan punya ceritanya masing-masing kan. Makanya nggak fair gitu kalau kita ngebandingin keluarga kita dengan keluarga lain tuh nggak fair gitu. Setiap keluarga punya ceritanya masing-masing, punya pasang surutnya masing-masing, dan itu yang memperkaya film ini jadinya. Ada nggak adegan dengan Anantia Kirana yang memberikan kesan mendalam buat Mas Vino? Banyak. Non-spoiler mungkin. Banyak. Di film ini banyak banget. Ketiga karakter ini, Arga, Hanggini, dan Nala ini sebagai keluarga ini punya banget. Kebetulan saya udah nonton, jadi makanya saya udah nggak lupa gitu sama skripnya. Jadi banyak banget momen-momen yang saya padahal udah agak lupa gitu sebelum skripnya seperti apa. Cuman ada momen-momen buat saya, ini kalau terjadi di hidup saya ini berat juga ya. Atau enggak, ini bagus nih kalau misalnya nanti saya dapetin masalah ini, saya bisa pakai cara ini, misalnya kayak gitu. Nah momen itu yang ternyata bukan cuma saya yang ngerasain, tapi para penonton yang pada saat itu nonton juga ngerasain hal yang sama. Dan saya nggak bisa spoiler, tapi memang peran anak di film Hanya Namamu Dalam Doaku ini bukan hanya sekedar tempelan, bukan sekedar rumah tangga berantem anak jadi korban, enggak. Tapi peran anak di sini dimainkan oleh Nantia itu sebagai Nala itu punya kekuatan yang besar banget di keluarganya Arga ini. Jadi memang ada insight baru mungkin sebagai seorang ayah gitu ya? Iya, kadang tuh saya pernah mikir deh film keluarga ini udah banyak banget gitu. Di Indonesia itu film tentang keluarga gitu. Tapi itu yang sebenarnya orang pengen tahu juga gitu. Dan saya sempat mikir apa ya nanti film ini bedanya sama film yang lain tentang keluarga. Tapi begitu saya nonton, ya memang film ini punya sesuatu yang baru, cerita yang sederhana tapi punya misi yang besar banget untuk penonton kita. Ada nggak cerita menarik secara keseluruhan atau berkesan di balik layar atau saat syuting yang bisa dibagiin? Cerita menarik sebetulnya, jadi waktu kita syuting film ini gitu, sutradara kita tuh Pak Reka Wijaya itu memang seorang yang sangat emosional banget. Kadang kita tuh ngelihat skrip ini tuh seperti ini di sini emosinya segini. Tapi begitu dia menyampaikan ternyata kok dalam banget gitu. Ini membuat kita jadi mikir gitu, sebetulnya
harusnya gimana sih Pak, ini harusnya gimana? Ternyata di balik itu Pak Reka ini pernah mengalami apa yang dialami oleh Arga, tapi bukan ALS ya. Pernah mengalami yang sama seperti Arga gitu. Cuman bukan tapi dengan kasus yang berbeda, dan itu ngebuka mata kita bahwa wah, kenapa dia bisa sedalam ini, karena ternyata tuh dia pernah mengalami, dan kita bertemu lagi dengan orang di posisi yang sama seperti Arga dan punya emosi yang sama. Jadi makanya ketika saya memerankan Arga ini, saya sangat terbantu banget dengan dengan si Pak Reka ini ceritanya beliau. Jadi hal-hal tersebut tuh yang membuat kita happy, sekaligus jadi kadang-kadang jadi bahan lucu-lucuan gitu buat kayak Umay gitu. Kalau misalnya si Pak Reka ini udah mau masuk ke set, lihat nih, ntar dia ngejelasin sambil nangis nih, bener gitu. Begitu Pak Reka datang sini, awalnya ngejelasin kayak gini, lama-lama udah nangis gitu, sedih. Kita yang tadinya sedih, lama jadi kayak Pak Reka udah. Nanti filmnya behind the scene-nya bisa lebih sedih dari filmnya nih. Hal-hal kayak gitu sih yang buat kita tuh jarang gitu, kayak sutradara ngelampiasin emosinya. Biasanya nge-brief kayak gini. Tapi dia nge-brief dengan cerita yang udah sama kayak di film gitu. Jadi buat saya ini seru banget sih. Kalau dengan aktor senior Slamet Raharjo, ada nggak gimana berkesempatan beradu acting dengan beliau? Ada pelajaran baru nggak sama Om Slamet ini? Saya manggil Om Mehmet. Sebetulnya sebelum film ini kita juga punya hubungan yang baik gitu di luar film gitu. Walaupun kita jarang ketemu dan jarang satu frame juga, tapi kalau ketemu tuh kayak punya cerita sesuatu yang baru gitu. Karena dulu juga saya pernah membuat film beliau yang sangat sukses, Badai Pasti Berlalu. Walaupun bukan jadi karakter beliau, tapi banyak mendapatkan masukan dari beliau juga. Dan setelah itu juga banyak ketemu di acara-acara film dan di produksi-produksi yang lain gitu. Pengalaman dia memang sangat layak untuk kita jadiin pegangan gitu. Kita jadiin pegangan untuk kita maju di film gitu. Waktu kemarin juga ketemu dia kan saya jadi menantunya, jadi mantunya gitu. Candanya aduh, mantu saya kodrat nih. Bukan. Ini ceritanya beda gitu. Jadi bisa secair itu gitu. Dan dia salah satu aktor terbaik yang kita punya dan patut dijadiin pengalaman itu patut kita jadiin ilmu sih. Ada harapan khusus nggak dari Mas Vino untuk film Hanya Namamu Dalam Doaku ini? Apa yang sebenarnya pesan yang ingin disampaikan dari film ini? Iya, harapannya banyak sebetulnya. Selain film ini bisa diterima dan mendapatkan penonton yang banyak, paling enggak yang pertama adalah kita mau ngasih tahu buat nggak ada keluarga yang sempurna. Setiap keluarga punya ceritanya masing-masing, punya pasang surutnya masing-masing, dan nggak adil kalau kita membandingkan keluarga kita, rumah tangga kita dengan keluarga orang lain. Itu sih sebenarnya yang pengen disampaikan. Tapi di luar itu juga ada satu misi besar buat kita tentang ALS ini. Walaupun film ini bukan film tentang ALS secara keseluruhan, tapi paling nggak film ini bisa membuka mata kita bahwa banyak loh orang-orang yang berjuang dengan ALS ini, tapi tidak punya edukasi yang banyak tentang ALS ini. Gitu. Paling nggak film ini bukan menjadi pegangan buat penderita ALS, bukan. Tapi paling nggak film ini bisa sharing ke teman-teman caregiver, pejuang ALS, ataupun orang yang belum tahu sama sekali tentang ALS, biar kita semua tuh punya alarm gitu. Kita tuh semua punya kayak warning bahwa setiap penyakit itu tuh butuh penanganan yang benar. Karena banyak banget, khusus untuk ALS ini,
dari apa ya, dari para pejuangnya itu, dia baru ditemukan bahwa dia ALS itu setelah berkali-kali pindah dokter, berjuang lama gitu. Akhirnya baru tahu kalau ini ALS dengan pengobatan yang yang salah gitu, dengan penanganan yang salah gitu. Nah paling enggak lewat film ini kita bisa sedikit aja gitu teredukasi tentang ALS ini. Terakhir, kenapa harus menonton film Hanya Namamu Dalam Doaku dan kapan film ini tayang di bioskop? Kenapa harus nonton film Hanya Namamu Dalam Doaku? Karena ada saya, ada Marina, ada Anantia, ada Ge Pamungkas, ada Enol Lerian, ada Om Slamet Raharjo, ada Dinda Kanya Dewi, banyak banget aktor-aktor yang terlibat di film ini yang memberikan hatinya untuk film ini. Dan saya janji film ini bisa memberikan perspektif lain tentang anggota keluarga kita yang lain di rumah. Jadi kadang kita punya asumsi-asumsi tersendiri gitu terhadap istri kita, anak kita, ataupun suami kita gitu. Tapi paling nggak film ini bisa jadi satu sudut pandang baru untuk kita gitu, menjalani kehidupan berkeluarga, berumah tangga. Kapan filmnya tayang? Filmnya akan tayang serentak di seluruh Indonesia mulai tanggal 21 Agustus 2025. Oke, terima kasih.